Om Swastiastu. Saya selaku perwakilan kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai strategi cost management. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cukurdo Bagus Yudhistira Pemayun, NPM 497, Imade Edo Aditya Sedana Putra, NPM 064, Igede Paracita Utama, NPM 652, dan Iputu Deni Mas Indra, NPM 423. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai competitive advantage. Pengertian competitive advantage adalah atribut yang dimiliki perusahaan yang mungkin tidak mudah terulang kembali. Ini karena competitive advantage adalah karakteristik yang dibangun bisnis dari waktu ke waktu. 3 faktor kunci yang dapat berperan dalam bagaimana bisnis dapat membentuk dan mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Yang pertama adalah menganalisis pasar. Mengembangkan keunggulan kompetitif memerlukan pengetahuan tentang pasar sasaran dan bagaimana hal itu mempengaruhi pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, menerapkan strategi. Setelah menerapkan analisis pasar cepat, bisnis dapat mengembangkan dan menerapkan strategi yang akan mereka gunakan untuk memposisikan produk atau layanan mereka di depan pesaing mereka. Yang ketiga, memantau kemajuan dan kinerja. Saat ini, bisnis beroperasi dari waktu ke waktu. Bisnis dapat memantau strategi fokus yang digunakan untuk membangun keunggulan kompetitifnya. Sekian presentasi dari saya. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Imade Edo Aditya Sedana Putra, NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat pakar terkait Sustainable Competitive Advantage. Menurut Anna Mark, dalam artikel yang berjudul 7 Example of Sustainable Competitive Advantage, menurut Anna Mark, pengetahuan dan kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi merupakan sumber keunggulan kompetitif. Contoh ini mencakup organisasi besar dan kecil. SDM yang ada merupakan aset kompetitif terbaik, produk dan layanan datang dan pergi. Tim yang dapat berulang kali merancang produk dapat membuat pelanggan loyal. Yang kedua ada Erika Olsen. Dalam artikel yang berjudul Identify Your Competitive Advantage, Some Example, Olsen menuliskan hal berikut. Anda harus dapat menyatakan keunggulan kompetitif Anda secara ringkas, baik dan rencana strategis maupun saat berbicara dengan orang lain mengenai bisnis. Belajar dari orang lain dapat membantu mengidentifikasi keunggulan kompetitif Anda sendiri. Selanjutnya ada value chain. Pengertian. Value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Tujuan penerapan value chain. Perusahaan meneruskan value chain ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis aktivitas value chain. Analisis value chain merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada rencana strategi yang dipilih sehingga mampu keunggulan kompetitif. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Prasita Utama, NPM 19321211652. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas value chain. Jadi di dalam aktivitas value chain ada 2 hal yang penting, yaitu aktivitas premier atau utama dan aktivitas pendukung. Yang pertama, aktivitas premier atau utama yaitu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan produk, pemasaran, dan pengiriman ke pembeli serta pelayanan setelah purna jual. Misalnya seperti logistik ke dalam, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan dan pelayanan. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas pendukung, yaitu aktivitas-aktivitas yang membantu operasional perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas premier dapat berjalan secara keberlanjutan. Misalnya administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan pengembangan sistem dan pembelian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode analisis rantai nilai.
Analisis value chain digunakan oleh analisis internal perusahaan untuk membantu memahami posisi suatu perusahaan atau organisasi yang dijalani agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif. Ketika value chain dianalisis, manajer perusahaan perlu mengidentifikasi aktivitas yang penting bagi kepuasan pelanggan dan keberhasilan dalam strategi pemasaran. Selanjutnya, terdapat 3 pertimbangan penting dalam tahap analisis value chain, yaitu yang pertama, pilihlah aktivitas yang akan dianalisis secara rinci oleh manajer perusahaan. Apabila ingin fokus untuk menjadi penyedia barang atau jasa dengan biaya rendah, maka manajemen perusahaan harus memperhatikan penurunan biaya yang harus dilakukan. Sedangkan apabila misi perusahaan adalah menciptakan diferensiasi produk, maka manajer perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk aktivitas-aktivitas yang menjadi kunci untuk menghasilkan diferensiasi produk. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat dari value chain dan relatif pentingnya aktivitas-aktivitas dalam value chain tersebut bervariasi dari satu industri ke industri lain. Dan yang terakhir yaitu variasi aktivitas nilai sesuai dengan jenis perusahaan dalam sistem nilai yang lebih luas, mencakup value chain dari para supplier di hulu dan para rekan seperti distributor di hilir yang terlibat dalam penyediaan produk atau jasa bagi para pengguna akhir. Baik, sekian dari saya, akan lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Dini Masindra, NPM 1932121423. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya sampaikan. Just in time merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku WIP dan produk. Jadi, konsep dasar dari sistem produksi JIT adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus-menerus. Keuntungan dan kelemahan just in time. Keuntungan just in time, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau direktur kembali. Kertas kerja dapat lebih simpel, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Kelemahan just in time. Satu kelemahan sistem just in time adalah tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory yang habis akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen.